Halo teman-teman, dalam video kali ini yang pertama saya akan menjelaskan 10 jenis perangkat keras beserta fungsi, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, CPU. CPU berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Kelebihan dari CPU mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. Kekurangan dari CPU, perangkat ini terletak pada motherboard. Jika ada kerusakan dari salah satunya, maka keduanya harus diganti. Perangkat keras yang kedua, motherboard. Fungsi motherboard menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti CPU, RAM, dan kartu grafis tertanam dalam motherboard. Kelebihan dari motherboard, harganya lebih murah, tidak dapat dimodifikasi, dan tidak perlu repot untuk memasangnya. Kekurangan dari motherboard, ada hardware yang terintegrasi mengandalkan RAM, jadi hardware yang kita pakai akan mengambil memori dari RAM. Yang ketiga, monitor. Fungsi monitor komputer adalah sebagai adapter tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Monitor sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, monitor LCD dan monitor CRT. Namun yang saya terapkan di sini adalah monitor LCD. Kelebihan monitor LCD, yang pertama kualitas gambar lebih jernih dan tajam dari monitor CRT. Yang kedua, sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Kekurangan monitor LCD, yang pertama layar LCD cenderung lebih sensitif, viewing angle terbatas, color depth terbatas, dan gradasi warna kurang. Yang keempat, keyboard. Fungsi keyboard sebagai perintah yang berupa teks dan kontrol lain yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Kelebihan dari keyboard sendiri, tombol-tombol yang dibuat lebih dekat atau tipis dengan meja kerja, mengurangi beban otot pada jemari, dan pergelangan tangan mengurangi beban otot pada tangan dan bahu. Kekurangannya, bagian kiri dan kanan terpisah sehingga lebih banyak memakan ruang. Yang kelima, mouse. Fungsi utama mouse sebagai alat petunjuk atau pointing device. Kelebihannya, dapat digunakan pada permukaan yang kasar atau tidak membutuhkan mousepad. Kekurangannya, sinar LED yang terletak di bawah mouse membutuhkan permukaan yang bisa memantulkan cahaya tersebut sehingga mouse dapat dijalankan. Yang keenam, RAM atau Random Access Memory. Berfungsi untuk menyimpan data primer atau sebagai memori utama. Kelebihan dari RAM sendiri, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Kekurangan dari RAM sendiri, data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. Yang ketujuh, hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual lainnya. Kelebihan dari hard disk sendiri, yang pertama, memiliki kapasitas yang besar. Yang kedua, pembacaan data lebih cepat. Yang ketiga, relatif tahan lama. Dan yang keempat, memiliki storage yang cukup aman. Kekurangan yang dimiliki hard disk, yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, rawan terjadi bad sector. Yang ketiga, bentuk fisik yang relatif besar dan berat. Dan yang keempat, mudah rusak jika terkena benturan fisik. Yang kedelapan, prosesor. Prosesor berfungsi sebagai sebuah otak dari komputer karena setiap data yang akan diproses selalu melalui prosesor. Kelebihan dari prosesor, temperatur pada Intel akan diatur oleh prosesornya sendiri atau prosesor akan mengurangi kecepatan jika terlalu panas. Kekurangannya, prosesor lemah untuk urusan grafis, gaming, dan 3G. Yang kesembilan, power supply. Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik secara langsung ke komponen dalam casing. Kelebihannya, rancangan dipusatkan lebih handal di temperatur kerja yang dingin. Kekurangan dari power supply, regulasi kurang baik, akan tetapi lebih efisiensi, dan regulasi ini juga tergantung dari masing-masing perancang dari pabrik, dan membutuhkan regulator tegangan input untuk menstabilkannya. Yang ke-10, heatsink. Heatsink berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu dalam prosesor tidak terlalu panas. Kelebihan dari heatsink sendiri, yang pertama, memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak makan banyak tempat di casing PC. Yang kedua, panas dari CPU bisa langsung dibuang
dibuang keluar casing. Kekurangan dari heatsink sendiri rentan terjadi kebocoran yang berakibat fatal pada komponen PC. Kita langsung saja ke videonya. Di sini saya membuat simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, dan di sini saya akan mencoba membuat simulasi jaringan local area network dan wide area network. Di sini saya menyediakan 2 buah server dengan jenis yang sama untuk menghubungkan jaringan LAN dan WAN. Menambahkan 1 buah laptop, menambahkan lagi 1 buah PC, kemudian saya memisahkan antara 4 buah PC, 1 laptop dan 1 PC. Lalu saya menambahkan lagi 1 buah PC dan 2 buah switch. Kemudian saya menambahkan 1 buah hub untuk menghubungkan jaringan. Lalu saya menggunakan kabel straight untuk menghubungkan antara server dengan switch. Kemudian switch dengan switch saya menggunakan kabel cross. Karena switch dan hub merupakan sebuah perangkat yang sama, jadi saya menggunakan kabel cross untuk menghubungkannya. Oke, kemudian kita ambil lagi kabel strike menghubungkan antara hub dan juga PC serta laptop yang ada. Kemudian kabel straight lagi untuk menghubungkan switch dengan PC. Oke, di sini 2. Di sini saya akan rapikan dulu. Kemudian kita setting IP address dari server. Klik servernya, kemudian desktop, lalu IP, lalu kita isi IP addressnya 192.168.1.1. Untuk subnet maxnya kita tekan saja, kemudian close. Service kita setting DHCP nya, klik on, lalu kita isi default gateway nya dengan 192.168.1.1. kemudian start IP address nya kita isikan 2 karena default gateway nya sudah 1. Oke, setelah itu kita save, maka otomatis akan tersave di bawah. Kemudian kita kembali PC-nya, IP address-nya tidak perlu lagi diisi, kita hanya tinggal memindahkan dari static ke DHCP karena tadi sudah kita daftar, maka IP address dan subnet mask-nya akan terisi, juga default gateway-nya akan terisi secara otomatis. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada PC yang lain. DHCP, lalu desktop, IP konfigurasi, kembali ke DHCP, desktop, IP konfigurasi, DHCP, desktop, IP konfigurasi, DHCP. Oke, setelah semuanya selesai di setting, kita mencoba untuk mengirimkan pesan dari satu buah PC ke PC yang lain. Oke, di sini sukses. Yang berikutnya juga sukses. Kita coba dari laptop juga sukses.
Di sini kita juga bisa coba dengan menggunakan command prompt. Kita klik ke desktop, kemudian klik command prompt. Di sini kita coba ping, ketik ping, spasi IP addressnya dari salah satu PC 192.168.1.3. Oke, akan muncul seperti ini. Itu berarti sukses. Kita coba lagi pin 192.168.1.6. Oke, sukses. Nah, konfigurasi yang kita lakukan betul. Oke, kemudian saya akan mencoba membuat jaringan WAN. Di sini saya menyediakan satu buah access point, lalu ada laptop, satu buah laptop, kemudian satu buah smartphone, dan satu buah tablet. Di sini tablet dan smartphone-nya bisa langsung terhubung karena ada jaringan WiFi dari smartphone dan juga tablet, sehingga jaringannya langsung terhubung. Klik laptop, kemudian kita zoom dulu, matikan laptopnya, lalu kita ambil ini, simpan di sini, kita ganti dengan PT laptop NM1W. Oke, nyalakan kembali laptopnya dan close. Otomatis laptopnya terhubung seperti smartphone dan juga tablet. Kemudian kita hubungkan menggunakan antara server dan access point-nya menggunakan kabel cross. Lalu kita ke desktop, kita isi IP addressnya 192.168.1.1. Di sini tidak apa-apa ya kita isi satu lagi karena ini merupakan jaringan yang berbeda antara LAN dan WAN. Service, DHCP-nya kita aktifkan, lalu default gateway-nya kita isi lagi yang sama 192.168.1.1. Kemudian start IP addressnya 2, lalu kita save, close. Laptopnya ke desktop, DHCP-nya sudah terhubung, smartphone juga lakukan hal yang sama. Oke, sudah. Kemudian tablet, IP address, oke. Jika semuanya sudah terhubung, di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari laptop ke smartphone. Di sini sukses. Lalu dari tablet ke laptop, sukses. Lalu dari smartphone ke tablet, sukses. Oke, baik, sekian simulasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.